Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal amal saleh sampai tanggal 26 Rabiul Awal 1439 Hijrah ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga sampai saat ini berapapun usia kita diterima seluruh amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila pun tiba waktunya kapanpun telah siap kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Membuka kesempatan Al-Quran Sunnah Solution dalam sesi kali ini, kita mohonkan doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala terkhusus bagi ayahanda kita Ad-Da'i Al-Muwatin, seorang da'i muslim negarawan Indonesia, yaitu Bapak Andi M. Fatwa, atau yang sering juga populer disebut dengan atau dikenal dengan Pak AM Fatwa, yang hari ini kita mendapat kabar duka telah kembali beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sampaikan kalimat duka cita kita semua dengan bahasa terbaik, kalimat terbaik dalam Al-Qur'anul Karim, surah kedua Al-Baqarah ayat 156. Allah berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang-orang sabar adalah orang-orang yang ketika ia mendapati musibah dalam kehidupan, baik mengenai dirinya atau kerabatnya atau sekitarannya, maka ia langsung teringat kepada Allah dan mengikrarkan dalam dirinya, inna lillah, kita semua punya Allah. Kita semua. Hari ini ayahanda Pak AM Fatwa, esok lusa barangkali kita, kerabat kita menyusul, karena kita punya Allah, maka satu saat akan dipanggil, diambil kembali oleh pemiliknya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kapanpun Allah berkehendak maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Al-Quran Sunnah Solution beserta staf juga para jamaah dan kita semua menyampaikan kepada keluarga besar Bapak AM Fatwa, semoga Allah berikan kesabaran, semoga Allah anugerahkan kebaikan dalam kehidupan, dan sekali lagi semoga Allah juga hadirkan AM Fatwa dengan generasi terbaru yang sanggup menyampaikan kalimat hak, jujur dalam beraktivitas, dan mengajak setiap insan untuk kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution. Seperti diketahui bahwa setiap sesi pekan kita memiliki dua tipe kajian. Pertama adalah kajian yang utama. Kajian utama ini menghadirkan sesi tanya jawab keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tampung pertanyaan-pertanyaan Anda, baik yang dituliskan, dikirimkan via web, kemudian nanti insya Allah digabungkan oleh tim dari Akhir TV dan kita coba sajikan dalam pertemuan Kamis malam Jumat ini. Yang kedua adalah sesi-sesi khusus yang kiranya memberikan solusi pada isu-isu aktual atau hal-hal terkait dengan nilai keislaman. Bila sekiranya kita mendapati ada kolega-kolega kita ingin bergabung, bertamu, dan ingin menyampaikan hal-hal penting yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini sesungguhnya ada informasi Duta Besar Saudi Arabia ingin datang dan ingin bergabung dengan acara kita. Hanya kami sampaikan akan lebih baik bila pekan berikutnya untuk hadir bersama kami, karena di pekan-pekan ini kami duga akan ada persiapan untuk Hari Al-Quran. Ya, oleh karena itu barangkali di pekan-pekan mendatang insyaallah kita juga akan mendapati kunjungan ya dari beberapa duta besar dan dari beberapa para ulama yang insyaallah mudah-mudahan mau mampir ke majelis kita ini dan kita ambil manfaatnya. Baik, terkait dengan Hari Al-Quran yang telah kita programkan, kemudian kita rencanakan, seperti kami sampaikan dalam press release ya dalam kesempatan tempo lalu, bahwa ada seruan solidaritas
Yang ini tidak hanya sekedar solidaritas biasa, tapi juga sebagai respon kita akan upaya terbaik yang pernah disampaikan oleh tokoh Palestina, Mufti Besar Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti utama yang pernah menyampaikan dukungan untuk kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 6 September tahun 1944. Sampai saat ini 73 tahun dari kemerdekaan kita, 11 bulan 20 hari sampai 17 Agustus 1945. Maka diraihlah itu kemerdekaan dengan ikhtiar para pahlawan kita, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha-usaha itu. Untuk itulah ketika ayahanda kita Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dengan posisi yang sama, Mufti, Ketua Umum dari MUI, menyampaikan himbauan dengan posisi yang serupa, seakan-akan Allah putar kejadian dunia. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, dan kejadian-kejadian di bumi kami putarkan supaya memberikan pelajaran-pelajaran pada setiap insan yang hidup di muka bumi. Maka situasi saat ini memberikan respon serupa dengan masa lalu, meminta solidaritas kita. Karena itu kami memutuskan, karena kisaran-kisaran acara yang disampaikan oleh ayahanda kita Kiai Haji Ma'ruf Amin itu berada di sekitaran Istiqlal, Monas, dan pusat spiritualnya akan dari Istiqlal, kemudian lanjut ke Kedubes. Tentunya akan ada banyak hal yang perlu disesuaikan dan hal-hal tertentu yang kiranya butuh penyeragaman. Karena itulah teman-teman sekalian, kami menguatkan kembali agar kita memberikan dukungan solidaritas dengan bentuk-bentuk yang bisa kita maksimalkan. Anda yang bisa berdoa, ayo berdoa kita. Ya, dalam salat-salat kita panjatkan kepada Allah, dalam sujud kita, dalam kunut nazilah kita mohonkan kebaikan. Kita didik anak-anak terbaik kita untuk memahami nilai-nilai Al-Quran. Ada yang punya donasi, silahkan berdonasi. Ada yang punya tenaga, silahkan dengan tenaga. Ada yang mau bergabung, itu pilihan Anda. Ada yang mau mengkaji, silahkan. Jadi tidak harus bentuk dengan satu bentuk yang sama, dengan berbeda-beda tapi punya kita nilai solidaritas yang sama. Minimal doa. Bergabung tidak, donasi tidak ada, tenaga nggak punya, maka lisan digunakan untuk mencela. Hidup lagi gitu kan? Ini kan jadi masalah di sini. Baiknya orang-orang seperti ini yang punya persoalan dalam kehidupannya. Tapi kami juga mesti ralat bahwa hari ini kami terima ada flyer yang disampaikan dengan gambar kami, kemudian ada galangan dan macam-macam di situ. Kami sampaikan saya tidak tahu tentang semua itu, dan kami sudah sampaikan keberatan dengan hal demikian karena tidak ada konfirmasi kepada kami terlebih dahulu. Ya, jadi itu barangkali yang kami tegaskan. Dan insya Allah di hari Ahad, teman-teman sekalian, kami ingin sampaikan berita gembira untuk para pecinta Al-Quran, praktisi Al-Quran, plus juga para penghafal Al-Quran. Kami akan hadirkan sesi ta'lim khusus. Antum jangan khawatir yang sudah beli tiket ya dan macam-macam, silahkan mampir ke Al-Ihsan di tempat ini, di masjid ini. Insya Allah nanti kita akan adakan sesi khusus untuk para pecinta Al-Quran. Kita juga akan ajarkan pengantar untuk menghafal Al-Quran. Kita bagikan buku gratis dan kita nanti diskusi bagaimana cara meningkatkan hafalan Al-Quran kita. Sesinya insya Allah ba'da maghrib. Dari teman-teman yang jauh, saya dengar ada yang dari Malaysia, ada yang dari beberapa negara-negara yang lainnya. Insya Allah bila Anda bawa tiketnya, saya ada kelubangan, saya ganti tiketnya nanti ya, supaya nanti insya Allah Anda juga mendapatkan kenyamanan dalam perjalanan Anda insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan pada bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, saya tidak perlu sebutkan namanya, kita langsung ke intinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Fulan, usia 22 tahun, sudah menikah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sedang berpuasa saya sedang berpuasa sunnah hari Kamis. Siangnya saya mengikuti satu acara. Di acara tersebut saya disuguhkan makanan, snack kotak. Karena saya berpuasa, maka saya bawa pulang snack tersebut. Sesampainya di rumah, saya buka kotak snack tersebut. Masya Allah. Ternyata isinya makanan yang mudah basi. Niat saya ingin dimakan saat berbuka. Namun jika begitu tidak akan termakan karena basi nantinya. Terfikir bahwa hal tersebut adalah hal mubadzir. Pertanyaan, mana yang mesti saya lakukan? Meneruskan puasa atau menghindari sifat mubadzir? Luar biasa. Masya Allah. Ya, sekian Ustaz. Semoga Ustaz selalu diberkahi usianya. Amin. Jazakumullah khair. Baik. Sudah berapa lama antum bertanya ini? Makanannya sudah lewat barangkali. Ini unik sebetulnya pertanyaan ini. Ya, sudah tahu puasa sempat-sempatnya dibuka gitu kan? Ya. Teman-teman sekalian, ada sebetulnya dua hal yang bisa kita coba satukan dalam pengertian ini.
Pertama tentang hukum puasa. Kamis disampaikan untuk sunnah hukumnya. Seperti kita ketahui bersama, ya, di luar puasa Ramadan, di luar puasa nazar, maka itu umumnya sifatnya sunnah. Senin, Kamis, kemudian ada puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, dan seterusnya. Nah, sekarang sunnah ini ketika kita jalani bertemu dengan anjuran lainnya, memenuhi undangan. Baik, dalam hal memenuhi undangan, itu statusnya hukumnya itu di atas sunnah. Bahkan disebut hak seorang muslim. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim pada yang lainnya itu ada 6. Di antaranya fa'idha du'ya biha ajaba. Kalau diundang, dan undangan itu baik. Tidak setiap undangan kemudian kita mesti datangi. Ya, undangan di sini terkait dengan keislaman. Maka disebut hakul muslim, hak seorang muslim. Di antara hak seorang muslim mendapatkan hal-hal yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat hak dalam Al-Quran itu sering dilekatkan dengan Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Misal, temukan di Quran surah kedua 149 misalnya. Al-haqqu min rabbika, semua yang hak dari Rabbmu. Jadi kalau Anda temukan kalimat hak, maka itu kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebenaran umum yang tidak mutlak disebut sidqun namanya, as-sidqu. Makanya dalam ilmu balaghah, sidqu itu disebut ma yahtamilu sidqi wal kadhib. Khabar ma yahtamilu sidqi wal kadhib. Setiap berita yang masih mengandung kemungkinan benar dan salah, itu tidak disebut dengan hak. Tapi setiap yang pasti benarnya tidak mungkin keliru disebut dengan hak namanya. Nah, sekarang lihat baik-baik. Semua sifat hak dalam Al-Quran itu dikembalikan kepada Allah. Makanya ketika semua muslim bersikap dan menggunakan kalimat hak, maka sikapnya tidak keluar dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Antum jalan misalnya, apakah dalam jalan ada hukum Allah di situ? Jika ada, ikuti itu karena itu yang paling hak. Itu paling benar. Kata Quran surah ke-31 ayat 18, paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dengan sombong. Firmannya dari Allah, maka itu yang paling benar. Antum jangan jalan sombong. Mau pakai kendaraan, mau tidak, jangan sombong, selesai. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Quran surah 24 ayat 30. Katakan pada pria beriman, matanya hanya lihat yang baik-baik, yang Allah perkenankan. Yang tidak diperkenankan jangan lihat, itu hak. Jadi begitu antum jaga yang hak, maka Allah akan menjaga antum. In tansurullaha yansurkum. Jadi ketika antum jaga hukum-hukum Allah, maka Allah akan jaga antum dalam kehidupan. Di maslahat mengikuti hukum Allah, itu faedahnya kembali kepada kita. Allah nggak butuh dengan kita. Kita yang butuh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang undangan itu dimasukkan dalam hak setiap muslim. Kalimatnya menggunakan bentuk hakul muslim, hak seorang muslim. Idza du'iya biha ajaba. Kalau diundang datang. Undangan bagaimana? Undangan yang masuk dalam kategori hak hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau undangan-undangan maksiat, dilarang hukumnya datang. Ayo, besok datang ya. Kemana? Mabuk? Gak mau memenuhi undangan wajib hukumnya. Tidak. Itu cara berpikir yang keliru di situ. Paham ya? Jadi yang boleh kita kemudian datangi adalah undangan-undangan yang tidak keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu disebut dengan hakul muslim, hak seorang muslim untuk mendapatinya. Baik, saya ilustrasikan begini. Mana yang paling antum senangi, hak atau kewajiban? Oh, cepat saja, kalau tidak tahu katakan. Nah, itu paling gampang ya. Baik. Gini, antum yang senang bekerja atau senang menerima gaji? Itu paling gampangnya gitu ya. Baik. Pekerjaan antum disebut kewajiban. Penerimaan antum terhadap gaji disebut hak di situ. Jelas ya? Perusahaan antum punya hak menerima pekerjaan antum. Perusahaan antum punya kewajiban mengeluarkan gaji untuk antum. Bagi antum, senang mana? Terima hak atau mengerjakan kewajiban? Terima hak. Masya Allah. Ayo kerja besok jam 7. Ya, kerja lagi. Besok gajian jam 6. Alhamdulillah. Jam 5 sudah siap-siap. Jadi kecenderungan orang mengejar hak itu lebih kuat dibandingkan mengejar kewajiban. Nah, kata Nabi, itu memenuhi undangan, Anda mesti merespon seperti Anda ingin menerima hak. Itu hak Anda sebetulnya. Seperti Anda cepat ingin menerima gaji, maka cepatlah respon seruan itu sepanjang ada dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menempatkan hukum memenuhi undangan itu lebih di atas sunnah biasa. Jika tidak ada uzur-uzur yang penting, maka datangi itu. Menjawab salam, menjawab orang bersin dan sebagainya. Ya, bersalam itu sunnah, tapi menjawab salam wajib hukumnya. Paham seperti dia? Baik. Maka dalam kondisi ini teman-teman sekalian, berkumpullah dalam nuansa fikih prioritas, al-fiqhul aulawiyah.
Fiqhul awlawiyah, fikih prioritas, mana yang paling utama. Jika berkumpul satu sunnah, bertemu dengan sunnah yang lainnya, maka lihat mana tingkatan yang paling tinggi di antaranya. Ternyata memenuhi undangan, itu hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan meneruskan puasa sunnah. Ya, apa di antaranya? Misal, kita lihat pertemuan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini tercantum dalam hadis riwayat Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Antum nanti temukan di Babul Ikhlas dari 1896 hadis beliau kisahkan kisah ini. Apa di antaranya? Teman-teman sekalian, satu kali Salman Al-Farisi itu saling berkunjung dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Darda sedang puasa. Kedatangan Salman. Ya, Salman pun puasa. Ini yang paling menarik. Lihat baik-baik. Salman puasa, Abu Darda puasa. Datang Salman berkunjung ke rumah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma untuk keduanya. Tayyib, karena itu di hari sunnah dua-duanya puasa datang. Ketika Salman datang, bukankah sunnah menyambut tamu menyediakan makanan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Cara memuliakan tamu, hidangkan makanan. Bahkan itu disebutkan sunnah-sunnah Nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim menghidangkan makanan, padahal tamunya datang di pertengahan malam. Quran surah ke-51 ayat 24 sampai 30. Paling kanan dari tengah ke bawah. Hal ataka hadits wa dhaif Ibrahim al-mukramin? Sudahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam-malam tapi tetap dimuliakan oleh beliau? Anda bayangkan, kalau bukan perintah Allah, mustahil Nabi Ibrahim menerima tamu itu. Tapi karena itu perintah dari Allah, bukan karena tamunya, karena Allah perintahkan. Kalau nggak diperintahkan, nggak akan dilihat. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika malam-malam ketuk pintu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Gampang teman-teman, maaf ya, antum tengah malam jam 2 tuh, dari luar assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan 1-2 orang, agak banyak, dibuka nggak? Karena kita melihat dengan persepsi kita. Tapi kalau kita lihat dengan persepsi iman, minimal jawab salam. Muliakan tamu, waalaikumsalam. Intip dari luar, begitu diintip, masya Allah, jubah putih, rambut agak panjang, assalamualaikum, tengah malam. Dibuka nggak? Taib. Tuh, kalau urusan manusia kita pikirkan, tapi karena sunnah ini hadir, dan ini bagian dari perintah Nabi kita, maka masya Allah Nabi Ibrahim tidak banyak kata, dibuka, waalaikumsalam, qala salam, qaumum munkarun. Ini orang saya belum pernah lihat, orang asing. Kalau orang asing berarti capek. Kalau capek tidak banyak harus ditanya dan komentari. Silahkan istirahat. Apa yang kemudian yang terjadi? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Datanglah kepada istri beliau. Masya Allah bertanya, ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Tidak ada kemudian sisa-sisa makanan, yang ada lembu anak sapi. Itu masih sempat bikin gulai, Pak. Sembeli dulu malam-malam hari. Sembeli, bikin gulai. Kemudian setelah itu dihidangkan kepada tamunya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Didekatkan kepada mereka, silahkan makan. Masya Allah, memuliakan tamu. Cuman situasi agak beda. Tamunya nggak mau ngambil makanan. Ibrahim duduk alaihissalam, yang lain tamu duduk. Ketika dihidangkan makanan nggak mau ngambil. Dilihat dari atas ke bawah, kaki nggak napak ke lantai. Tengah malam, ya. Nanti kisahnya saya teruskan lagi nanti supaya tidak terlampau panjang. Kembalikan ke sini. Di sunnah memuliakan tamu itu, Anda jangan lihat hari apa tamu datang, tapi Anda harus cari peluang pahala. Hidangkan makanan, tampilkan kepadanya. Abu Darda menghidangkan makanan, dihadirkan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma. Untuk Salman, untuk Abu Darda. Datang kemudian, apa yang terjadi? Salman tahu kebiasaan sahabatnya, karena keduanya dipersatukan oleh Nabi SAW di masa-masa era kenabian dan sahabat itu. Saya tahu Abu Darda puasa, saya disuruh makan, dia nggak buka. Tapi kata Salman, ayo kita makan. Kata Abu Darda, saya puasa. Kata Salman, saya nggak akan makan sampai kamu buka. Baik, masya Allah. Beliau tahu saya puasa, disuguhi makanan sunnah, saya buka. Tapi masa saya makan di depan kawan saya? Saya makan sendirian, diajak ngobrol, dia nggak makan. Dan itu juga melahirkan suasana yang tidak nyaman. Ayo, nggak enak juga gitu kan? Baik. Maka ketika itu hadir, bukankah amal dihitung berdasarkan niatnya? Innamal a'malu binniyat. Ketika ada dua prioritas itu, maka apa yang terjadi? Abu Darda pun membatalkan puasanya, keduanya makan bersama. Nah, teman-teman sekalian, dalam kondisi seperti ini, jika memang ada undangan datang, Anda terpanggil itu sedang puasa, nggak apa-apa Anda batalkan. Anda batalkan puasa sunnahnya, kemudian Anda nikmati hidangannya. Dan jangan buat orang sampai tahu Anda sedang puasa. Sembunyikan amalan Anda, dan itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Kalau memang tidak harus makan, Anda simpan kemudian.
Masya Allah, nggak makan Pak? Insya Allah saya belum lapar, nanti saya makannya. Puasa ya Pak? Yang puasa banyak, kalau saya nanti aja makannya. Itu aja. Jadi ketika Anda sembunyikan amalan Anda, itu indah teman-teman sekalian. Itu indah. Di Anda boleh kemudian buka pada saat itu, bergaul dengan yang lainnya, tapi tetap puasa Anda hanya Anda yang tahu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak usah bikin status. Sebetulnya saya puasa sih, cuma Masya Allah. Itu bukan solusi itu. Ya. Baik. Nah sekarang kasusnya makanan dibawa, kemudian Anda berkehendak untuk memakannya. Dalam kondisi itu pada saat buka makanan mudah basi, silakan. Barangkali pilihan pertama, Allah titipkan makanan itu lewat tangan Anda supaya Anda punya pahala lebih untuk diberikan pada orang lain. Kalau Anda ingin teruskan puasanya, kalau Anda ingin teruskan, Anda kasusnya bawa ke rumah, dapatkan makanan itu. Bukankah depan rumah Anda ada tetangga? Bukankah samping Anda ada kerabat? Anda boleh berikan. Jika Anda kemudian mendapati itu, barangkali Allah titipkan lewat tangan Anda supaya diberikan pada yang lain. Tapi kasusnya kalau Anda cuma sendirian, datang sendirian, belum ingin berbagi, Anda ingin menikmati, tandanya Anda lapar pada saat itu. Udah, Anda berbuka, Anda makan makanannya, Anda dapat pahala puasa, dan insya Allah tidak menyia-nyiakan nasi yang sudah hadir di hadapan Anda, insya Allah. Baik. Ustaz, bagaimana kalau undangannya 1 jam lagi sebelum buka? Masya Allah, jam 5 ngundang ya. Itu suasana berbeda. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, lebih utama mana antara membantu orang tua dan menikah? Umur saya 27 tahun. Saya bekerja sebagai karyawan. Saya sedang punya keinginan untuk menikah. Tadi 22 tahun sudah menikah. Baik. Punya persoalan puasa. Ini 27 tahun belum menikah. Dan saya sudah mulai komunikasi dengan calon dan keluarga calon akhwat pasangan saya. Tapi di sisi lain gaji saya yang pas-pasan. Setiap bulan saya habiskan untuk dikirim ke orang tua dan kebutuhan sehari-hari saya. Saya takut jika sudah menikah tidak bisa lagi membantu kiriman uang kepada orang tua saya. Pertanyaan mohon diinfokan Ustaz. Baik, bagaimana solusinya dan mohon informasi seputar buku-buku referensi. Tanya. Quran surah ke-24 ayat 32. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Sekarang perhatikan, ini janji Allah. Ingat, ini janji Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kalau Allah sudah memberikan statement, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jika Allah berjanji, maka kaidah kedua mengatakan tidak akan diingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Perhatikan dua kaidah ini ya. Awas, hati-hati. Ada dua kaidah dalam Al-Quran ketika kita akan berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, Anda mesti yakin, gak boleh ragu. Karena kalimat Quran dibuka dengan keyakinan tanpa ragu. Dzalikal kitab la raiba fi. Jadi kalau Anda ragu dengan statement dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda tidak akan mendapatkan faidah dari ayat-ayat itu. Tidak akan berguna bagi Anda. Awas, hati-hati. Cuman capek saja Anda baca tapi nggak yakin. Sayang. Kalau bahasa Quran di surah ke-17 ayat 82, wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran tidak akan memberikan dampak manfaat banyak bagi orang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat Quran keyakinan. Anda tidak menempatkan itu. Anda tempatkan keyakinan di keraguan. Maka kata Quran, Quran tidak akan memberi manfaat pada Anda. Kecuali Anda rugi saja. Di kaidah pertama. Yang kedua kaidahnya, jika ada janji dalam Al-Quran, maka kembalikan hukum janji itu kepada Allah yang kaidahnya ada di Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Ingat baik-baik. Yakin dengan ayat. Jika ada janji, yakini janji, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Modal ini Anda ambil, maka Allah akan berikan segala hal yang tercantum dalam ayatnya. Maka Allah mengiringi Anda dalam kehidupan harian dan capaian rencana-rencana Anda. Sekarang Anda punya rencana Anda untuk pernikahan. Anda katakan, saya khawatir ketika menikah tidak punya cukup biaya untuk menghidupi rumah tangga. Sementara ada orang tua yang sekarang tengah saya biayai. Saya terjebak di dilema di antara dua cinta. Cinta kepada ibu, cinta kepada calon untuk dinikahi. Mana yang harus diutamakan? Perhatikan janji dan solusi Allah di sini. Lihat kalimatnya baik-baik. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Hey,
Hei, saya ulangi, orang-orang yang tengah sendirian, single. Kalau jomblo agak kurang enak ya. Hei, orang-orang yang masih single. Ya, ayo dorong mereka untuk mau menikah. Dorong untuk mau menikah. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan berlaku syarat ketentuannya. Ingat, tidak semuanya setiap yang sendirian itu menikah. Hati-hati ya, ada ketentuan-ketentuan yang terurut di situ. Ada kemampuan secara, awas hati-hati, secara mental, secara fisik, ada secara materi yang cukup untuk kepernikahannya dan turunan-turunan yang lainnya. Sekarang kalau Anda memenuhi itu, maka kata Quran, ayo dorong untuk menikah. Daripada nanti, maaf ya, keadaan Anda tumbuh berkembang, fisik Anda berkembang, emosi berkembang, ada kontrol yang tidak mulia di dalamnya, maka terjebak dalam perbuatan maksiat di situ. Maka dorong untuk menikah. Bahkan status tidak menghentikan sunnah pernikahan terjadi. Mau Anda merasa orang bebas ataupun maaf dalam perawatan orang lain. Ya, maka dalam dulu ada kondisi perbudakan. Datang Islam dihapuskan perbudakan. Cara menghapuskannya ada dengan pernikahan, ada dengan pemberian, ada dengan kemudian pembebasan, diberikan infak, sedekah atau pembebasan tertentu. Maka Islam datang menghentikan perbudakan. Perbudakan dulu ada dalam nuansa barat, ada di dunia-dunia barat. Datang Islam dihentikan, hilang perbudakan. Dimohon maaf, tolong jangan ajari orang Islam tentang masalah mengatasi perbudakan. Karena teori hilangnya perbudakan itu datang dengan risalah keislaman. Mohon maaf ya, itu jelas pembuktian dalam sejarahnya. Bahkan kata Quran, mau budak, mau orang yang dirawat, mau macam-macam, mau statusnya merasa kurang, ingat tidak menghentikan sunnah pernikahan terjadi pada Anda. Capai rencana ini, siapkan persiapannya, sampai kemudian pada masa itu lakukan pernikahan. Perhatikan, ini yang paling menarik dan ini intinya. Iyakunu fuqara, pakai in. Jika mereka merasa fuqara, fakir, kurang, merasa khawatir ketika menikah hartanya tidak cukup, Masya Allah, yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan menjadikan mereka mampu bahkan kaya dalam rumah tangganya. Yughni dari kata ghaniyun, Allah jadikan kaya, bukan cuma cukup, kaya. Perhatikan janji Allah. Kita baca dengan keyakinan. Yang kedua ada janji di situ. Jika mereka merasa fakir, bukan miskin lagi, fakir, ya kurang, tidak cukup, maka yakinkan kata Quran, yughnihimullahu min fadli, Allah akan buat mereka kaya, bukan dari sisi mereka, min fadli, dari keutamaan yang telah Allah siapkan. Saya turunkan 3 kalimat dalam ayat ini, dan disitulah kemudian inti dari apa yang bisa kita persiapkan. Ya, para single, tolong fokus di sini. In satu, taib, iyakumono, ini fuqara. Satu, yughnihimullah. Perhatikan kalimatnya. Kalimat ghani disandingkan dengan pemiliknya, Allah. Kemudian yang ketiga, min fadli. Bahkan nanti ditambah dengan akhir ayatnya, wallahu wasi'un alim, ya. Kita fokus pada 3 hal ini saja. Perhatikan baik-baik. Di sini perasaan kurang disebut dengan fakir. Fakir itu tingkat paling rendah, bahkan di bawah miskin. Makanya ketika diberikan zakat itu fakir dulu baru miskin. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Miskin punya pekerjaan, tapi hasil dari pekerjaan tidak mencukupi kemudian, ya, tidak mencukupi dari kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan perlu untuk diselesaikan. Fakir, pekerjaan nggak ada, nggak jelas, dan tidak ada pendapatan yang jelas untuk memberikan penghasilan untuk membantu pada kebutuhan-kebutuhan. Di fakir, jamaknya fuqara. Perhatikan, Quran mengambil yang paling dalam, yang paling rendah. Bahkan jika kalian pun merasa fakir, bukan miskin, fakir, ini berada dalam tingkat yang sulit, kayaknya nggak bisa saya nih. Sulit, bagaimana caranya? Tapi menariknya, kalimat itu diungkapkan menggunakan in. Ini yang paling menarik. Awas, lihat baik-baik ya. Ini ada inna, ada anna, ada in. Dijadikan takhfif. Jika in bersanding dengan kana dan terusannya, in bersanding dengan kana, yakunu, dan seterusnya, maka Anda mesti perhatikan. Lihat baik-baik. Kalau setelah kana, yakunu ini kata kerja, verb, maka fungsi in di sini untuk memberikan taukid, penguat hukum. Contoh, Quran surah 3 ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in
kuntum tuhibbunallah. Tuhibbun itu kata kerja, fi'il mudhari, kata kerja, verb. Kemudian kuntum itu turunan daripada yakunu. Kana yakunu, kana kuntum, turunannya yakunu. Hampir sama dengan ini. Dimulai dengan in, karena setelah kalimat turunan ini ada kata kerja, tuhibbunallaha, maka in diartikan serius, sungguh-sungguh, penguat. Kita terjemahkan, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, tuntunan Nabi dalam kehidupan. Tapi kalau setelah in, kemudian ada kana, yakunu, dan bentuk jama yakunu, setelah itu kemudian ada sifat atau keterangan, maka in ini menunjukkan perasaan saja, kekhawatiran, dan belum tentu terjadi seperti apa yang dirasakan. Seakan-akan Allah ingin sampaikan kalimat ini, hei yang masih single, yang banyak khawatirnya ketika akan menikah, khawatir kurang, khawatir nggak dapat ini, nggak dapat itu kan pikiran kamu saja sekarang. Nikah aja belum sudah mikirkan seperti itu. Ya, kamu jangan banyak mikirkan seperti itu. Ini kalau kita baca dengan terjemah balaghah. Kamu jangan banyak khawatir, karena hukum single beda dengan hukum rumah tangga. Badminton double aja beda dengan single. Jadi ketika antum suasana single, pemikiran single jangan dibawa ke pemikiran rumah tangga. Karena konsep kehidupan manusia ketika single dia akan beda karunianya ketika dia telah berumah tangga dalam kehidupan. Allah itu adil, tidak mungkin rahmat Allah diturunkan serupa. Anak kecil beda dengan yang telah dewasa. Bukankah Anda memberikan jajanan pada anak TK beda dengan anak SD? Bukankah SD beda dengan SMP? Bukankah SMP beda dengan SMA? Bukankah SMA beda dengan kuliahan? Itu single. Anda saja sudah memberikan sesuai taraf keadilan. Apalagi Allah yang maha adil. Jadi rezeki Anda ketika diturunkan saat Anda single, itu akan beda ketika Anda telah berumah tangga. Lain. Gak percaya? Cepat nikah. Ayo kalau gak percaya. Ya, lihat kalimatnya. Kamu tuh banyak khawatirnya. Pengen nikah, khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Capek antum. Begitu ditanya, nunduk aja begini. Nama siapa? Masya Allah. Susah antum, capek. Maka lihat janji Allah di sini. Hei, berikan motivasi. Lihat, yughnihimullahu min fadli. Ya-nya dibuang. Padahal asalnya bisa dibaca begini, yugni. Tapi karena ada in, ya-nya dibuang. Jadi yugni, cepat. Ada ya, bacanya panjang, yugni. Tidak ada ya, baca cepat, yugni. Dalam kalimat balaghah ini bisa dibaca. Kalau satu bacaan dari panjang jadi pendek, dipendekkan, itu artinya menunjuk sesuatu yang cepat. Seakan Allah ingin katakan, kalau kamu banyak khawatir sebelum menikah, saya buktikan setelah menikah saya akan percepat kebutuhan kamu untuk didapatkan. Nih, Allah jadikan kamu yugni, bahkan kaya, cukup kaya. Masya Allah. Lihat kaidahnya, Quran yakin. Kedua, janji tidak mungkin janji itu akan disalahi. Allah pasti menepati janjinya. Dua hal. Anda single, Anda banyak khawatir, buang kekhawatiran kata Quran. Anda menikah, maka Allah janjikan Anda akan mendapatkan apa yang Allah janjikan seperti ini. Dari mana? Ini harus Anda baca. Fokus baik-baik, lihat baik-baik. Ustadz, apakah hukum ini berlaku pada setiap yang single kemudian dia menikah langsung bisa kaya atau cukup? Tidak. Kecuali lihat bagian ketiganya ini diikuti. Anda tidak ikuti ini, maka Anda tidak akan mendapatkan yang dijanjikan ini. Karena hukum Allah menjadikan Anda cukup dan kaya jika Anda mengikuti hukum yang ketiga ini, min fadli. Maka dari itu sebelum menikah Anda turunkan hukum min fadli ini. Apa yang dimaksud dengan min fadli? Bagaimana caranya mendapatkan keutamaan ini? Seperti apa ini diikuti? Bagaimana cara menitinya? Demi Allah saya katakan, saya sudah mencoba untuk mengamalkan apa yang disampaikan Quran ini, dan hasilnya tidak akan pernah ada janji Allah yang disalahi. Semua terjadi teman-teman sekalian. Janji kekayaan hati, janji kenikmatan dalam kenyamanan, janji suka dalam duka, janji segala yang tercukupi. Demi Allah saya katakan, ini kuncinya ada di sini. Nah, bagaimana cara kita menurunkan semua itu sehingga jadi pedoman dan kita rencanakan dari sekarang bagi yang single akan menikah? Kita akan teruskan setelah kita menunaikan sholat isya berjamaah insyaallah. Baik. Sementara saya lihat barangkali kita perbaiki wudhu dulu. Bagi yang kemudian belum berwudhu, silahkan disempurnakan, diatur saf dengan baik. Kita nanti tunaikan 8 menit ke depan untuk salat isya berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan kemudian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwas sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat kita dan seluruh doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan insyaallah. Sebelum kami lanjutkan, kami berikan saran jika masih mampu untuk saling memperluas saf, terutama yang wilayah akhwat, barangkali bisa diperluas agak bergeser lebih baik sehingga bisa nyaman nanti dalam belajar, ya. Dan jika memang tidak memungkinkan tempat, maka silahkan disesuaikan di mana adanya, silahkan bisa duduk dengan baik insyaallah. Baik, kita teruskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus jadikan sebagai prioritas? Apakah kemudian saya memilih untuk menikah atau kemudian mempertahankan membantu orang tua? Dalam keadaan demikian ada dorongan yang kuat juga untuk menikah. Bagaimana mempertemukan dua hal yang seakan-akan kontradiktif ini? Berbakti kepada kedua orang tua atau kemudian memilih untuk menikah, tapi saya pikir saya khawatir punya kekurangan dalam hal berumah tangga karena harta yang digunakan akan disupportkan kepada kedua orang tua. Seperti orang bicara, khawatir ketika bicara mic-nya kurang jelas karena mic-nya tidak memiliki kekuatan sound yang cukup kuat, ya. Nah, bagaimana caranya? Baik, mari kita lihat baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, ada uraian dalam Al-Quran memberikan isyarat yang sangat tajam, khususnya pada pria-pria yang single, yang sekiranya sudah punya kemampuan sesuai dengan ukuran-ukuran Al-Quran dan Sunnah untuk mengantarkan ke gerbang pintu pernikahan. Maka kalimat Qurannya, ayo tunaikan pernikahan. Wa ankihul ayama. Ya ayo, hei yang sendirian, lebih baik menikah kalau memang sesuai persyaratan daripada terjebak perbuatan yang kurang menyenangkan. Kemudian lihat baik-baik, melekatkan kalimat soleh di dalamnya. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Bahkan yang merasa statusnya pun terlihat rendah dalam pandangan orang, sudah, nikah itu tidak berlaku bagi yang tinggi dan rendah. Siapa yang sesuai dengan ketentuan Anda menikah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ini yang kemudian tertuangkan dalam bahasan. Jika Anda sering menduga, khawatir, banyak pikiran ketika menikah kemudian tidak sanggup memberikan biaya terbaik, maka kata Quran, Anda nggak usah banyak kekhawatiran. Karena hukum Allah itu berbeda antara orang single dengan orang dalam suasana pernikahan. Beda antara orang sendirian dengan hukum keluarga. Hukum rizkinya beda, hukum rahmatnya beda, hukum perhatiannya beda. Karena itulah ayat-ayat yang berbicara tentang yang single itu berbeda keterangannya dengan ayat-ayat rumah tangga. Karena itu kemudian kalimat pertama Allah motivasi, yughnihimullah, ayo saya bikin kamu mampu bahkan kaya. Tapi ingat, itu bisa terjadi tidak sekadar dengan menikah saja. Awas, jangan kemudian Anda menikah, Anda tidak mendapatkan itu, Anda tuntut Allah. Ya Allah, di mana keadilanmu? Saya sudah menikah, kok tidak lebih baik daripada sebelum saya menikah? Mungkin ada ketentuan yang tidak Anda ikuti. Apa itu? Min fadli. Semua keutamaan yang Allah janjikan itu akan diberikan dari sisinya, dari fadlun keutamaannya. Kalimat fadlun dalam Al-Quran itu tidak hanya menghadirkan reward untuk Anda dapatkan, tapi ada turunan syarat-syarat tertentu yang harus Anda ikuti. Karena itu ketika Allah sampaikan kalimat fadlun, 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 itu selalu bersanding dengan amalan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi cukup dan kaya dalam rumah tangga, syarat ketentuan berlaku. Mari kita ambil beberapa contohnya. Bismillah. Ini syarat untuk menulis dengan baik, mesti dihapus dulu. Gak mungkin kita tulis dalam keadaan hapusan begitu. Ya, sebelum menikah pikiran banyak, setelah menikah hapuskan. Bismillah. Baik. Gak apa-apa, hapus sendiri, tulis sendiri. Luar biasa. Udah menikah ngepel sendiri, oles sendiri. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Tuh. Perhatikan sini baik-baik. Lihat ya, ini diikat dengan min fadli. Perhatikan baik-baik, Allah berikan Anda menjadi mampu dan kaya min fadli dari keutamaannya. Allah yang kuasa, bukan Anda yang kuasa. Saya yang punya aturan, kata Allah, bukan kamu yang punya aturan. Aturan saya hukum rumah tangga beda dengan aturan single.
Baik teman-teman, kita keluarkan hukum pertama dulu. Setiap ada kalimat fadlun, maka sebelumnya selalu ada syarat dalam bentuk amalan. Misal, buka Al-Quran surah ke ayat 29. Kalau mau lebih indah lagi surganya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 63 sampai 64. Perhatikan baik-baik, kita mulai dari ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadla min Allah. Fadla, kalimat fadlun, fadla. Kalimat fadlun ini dimulai dengan amalan, syaratnya amal saleh. Apa itu? Kata Al-Quran, perhatikan. Muhammad utusan Allah, orang-orang yang bersamanya menggunakan ma'a itu ma'iyah. Ma'iyah itu punya dua hukum. Hukum pertama, hadir di masanya. Yang bersama Nabi di masa Nabi, tiada lain sahabat. Sahabat hidup di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai mereka wafat. Itu sahabat. Ingat, sampai wafat. Kalau dalam hidupnya kemudian imannya bergeser misalnya, kemudian bahkan tidak beriman kepada Nabi setelah itu, seperti Musailamah al-Kadzdzab, atau ada kemunafikan dalam dirinya, seperti misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, maka yang seperti itu tidak disebut dengan sahabat. Jelas ya? Tayyib. Atau hukum kedua, tidak hidup di zaman Nabi, tapi beriman kepada Nabi dan mengikuti tuntunannya, bersama Nabi dalam tuntunannya. Secara singkat keduanya disatukan jadi hukum umatnya Nabi. Kata Quran, yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, cirinya tegas pada berbagai penyimpangan dan penuh kasih sayang dengan sesama muslim. Penuh kasih sayang. Nah, tarahum, Anda lihat mereka itu suka beramal. Apa amalannya? Ruk'an sujjada, sempurna ruku dan sujudnya. Kalimat ruku dan sujud kalau disebutkan salat. Salat. Yabtaghuna fadlan min Allah. Dalam salat itu mereka memohon fadlun, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman perhatikan, Allah berikan kesempatan fadlun kalau Anda mau menunaikan amalan salat. Fadlun akan diberikan kalau ukuran amal yang menjadi syarat pemberian ini dipenuhi oleh kita. Dia jangan cuma menuntut, ya Allah anugerahkan keutamaan, tapi amalan menuju keutamaan itu tidak pernah Anda ikuti, mustahil. Anda kalau ingin perbaiki kubah, Anda mesti cari tangga untuk mencapai kubahnya. Kalau Anda perbaikkan tangganya, bagaimana bisa mencapainya? Ya Allah, burung aja yang gak dihisap bisa terbang, kenapa saya yang dihisap gak bisa terbang? Mimpi Anda, cari wasilah sampai ke sana. Makanya ketika Anda memohon, ada ayat turun tentang wasilah. Quran surah 5 ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Iman pada Allah, tingkatkan takwa, cari wasilah untuk mendekat pada keutamaan yang dimaksudkan. Paham? Baik, surga tingkat paling tinggi itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan bersama beliau. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Lihat, was-siddiqina syatu, wasyuhada 2, was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun. Ada orang sesurga bersama Nabi, semua Nabi. Ada beberapa Nabi, ada semua Nabi. Kalau beberapa Nabi kalimatnya menggunakan jamaknya qillah, namanya anbiya. Anbiya, ada surah ke-21 Al-Anbiya. Kenapa disebut Al-Anbiya? Karena ada kisah beberapa Nabi di situ, tapi tidak semua Nabi. Ada kisah Nabi Zakaria, ada kisah Nabi Ayub, ada kisah Nabi Yunus, tapi tidak semua Nabi disebutkan di situ. Kalau Anda ingin rubah kalimatnya dari beberapa Nabi pada semua Nabi, maka kalimatnya dirubah dari Anbiya jadi Nabiyin, jamak mudzakkar salim, Nabiyin. Ada, kata Allah, orang di surga bersama semua Nabi, kumpul di situ. Masya Allah. Tangga antum siapa? Depan saya, Nabi paling ganteng di dunia, Nabi Yusuf. Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi. Ente waktu di dunia ganteng-ganteng serigala. Ini Nabi Yusuf. Kanan Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Kiri Nabi Isa. Masya Allah. Belakang Nabi Musa. Terus tetangga terdekat siapa? Nabi Muhammad SAW. Bersama para Nabi. Ada semua. Siapa mereka itu? Syuhada, Siddiqin, Salihin. Anda mesti jadi satu di antara 3 itu.
syuhada, wafat di jalan Allah dalam perjuangan yang terbaik. Kalau tidak ada peperangan, maka kegiatan ikut ta'lim, ikut belajar bagian dari jihad fi sabilillah. Itu hukumnya disamakan di Quran surah ke-9 ayat 122, paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah, panggilan jihad untuk perang. Walaula nafara min kulli firqatin minhum, di antara sekian mereka yang berangkat mesti ada yang sibuk liyatafaqahu fid din, untuk mempelajari agamanya. Ayat ini turun untuk membawa sebagian yang semangat keluar untuk datang ke majelis ilmu. Ya, kata Imam Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi, beliau katakan ayat ini sekaligus memberikan hukum yang sama antara yang belajar dengan orang yang berjuang ke medan perang. Hukumnya sama ketika wafat fi sabilillah. Makanya setiap orang yang berangkat berjihad dengan peperangan, langkahnya dihitung. Sama dengan orang berangkat ke majelis ilmu, langkahnya dihitung. Lihat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan untuk belajar sebagian tuntunan agamanya, maka setiap langkahnya dihitung untuk meringankan langkahnya ke surga. Makanya benar ketika ada orang banyak maksiat, membunuh 100 orang, mabuknya banyak, dia ingin tobat, datangnya kemana? Majelis ilmu. Begitu berangkat dia ingin belajar, jalan dia bertobat. Orang tobat dicintai oleh Allah. Quran surah kedua ayat 222, paling kanan sebelah akhirnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang tobat. Begitu dicintai, orang yang dicintai oleh Allah yang pertama turun ampunan. Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cintai Anda, Allah ampuni semua dosa Anda. Orang ini melangkah sambil tobat, datangnya ke majelis ilmu. Begitu tobat, cinta Allah datang. Cinta Allah datang, ampunan diberikan. Begitu ampunan diberikan, gugur semua dosa, langkahnya dihitung jadi ibadah. Berlaku hadis tadi. Meninggal di pertengahan jalan, turun berita dakhalal jannah, muncul ayat Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berubah karena Allah, begitu dia berangkat ingin berubah karena Allah dan Rasul, tiba-tiba di jalan maut datang menjemputnya lebih cepat dari apa yang ia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang seperti itu pahalanya sudah dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga. Surga teman-teman. Ada kaidah-kaidahnya. Kembalikan ke sini. Anda ingin mendapatkan fadlun bersama para nabi, bersama orang saleh, siddiqin, syuhada, apa amalannya? Ketika Allah mengatakan dzalikal fadlun, ini adalah keutamaan dari Allah, apa amalannya? Wa may yuti'illah wa rasul, taati Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Allah berikan hukum, ikuti. Rasul tuntunkan, ikuti. Jadi Anda ikuti hukum Allah, Anda ikuti tuntunannya lewat Nabi. Anda wafat dalam mengerjakan itu, peluang surga terbuka bagi Anda. Sepanjang Anda tidak mengurangi pahala Anda dengan mengerjakan hal yang tidak penting dalam kehidupan. Anda taklim, dapat pahala, ikut Nabi. Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan Anda mencela orang. Begitu Anda keluar mencela, pahala Anda diberikan pada yang dicela. Awas. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah, tidak seperti orang itu tuh. Sama aja, pindah. Maka saya katakan pada Anda, saking sayangnya sayang pada Anda tinggalkan semua yang tidak penting. Anda tidak sepakat, tinggalkan yang sepakat itu ambil. Maka kita lebih tenang dalam kehidupan kita. Kembalikan ke sini. Sekarang Ustaz dalam pernikahan seperti apa? Supaya nggak lama-lama saya, gitu kan? Baik, apa hukum fadlun di sini yang harus saya ikuti amalannya, sehingga dengan itu saya bisa mendapatkan janji Allah yang dijanjikan. Perhatikan turunan-turunannya dari hukum sejak pertemuannya dimulai. Ya, Quran surah ke-49 ayat ke-13, turunan amalan dari sini. Yang bapak-bapak nggak usah nyatet, ini untuk yang single. Ya. 1. Hukumnya diikat dengan pertama ta'aruf yang baik. Saya turunkan ayatnya Quran surah ke-49 ayat 13. Kemudian terjadi lamaran di Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan di Quran surah ke-30 ayat ke-21. Kemudian pembagian tugasnya di Quran surah ke-4 ayat 34-nya paling kiri sebelah atas. Kemudian perannya digambarkan dalam surah Yusuf, mulai ada pembagian di Quran surah ke-12 misalnya, kita ambil di ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-6-nya. Setelah itu baru masuk ke percarian nafkah yang katanya fuqara. Anda tunaikan saja Quran surah kedua ayat 168. Anda isi dengan iman di Quran surah kedua ayat 172. Kalau pengen lebih cepat, Anda ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Kemudian setelah itu kita hapus dulu yang ini. Semoga Allah ampuni dosa orang-orang yang bisa membantu menghapus tapi tidak mau menghapus. Baik ya. Bismillah. Baik, kita simpan di sini supaya lebih dekat.
Baik. Kembali ke sini. Ini jangan khawatir tentang rizki kata Allah, karena rizki sudah saya atur di Quran surah ke-22, Quran surah 51 maaf, Quran surah 51 ayat ke-22. Dan ini sudah diturunkan ke bumi di Quran surah kedua ayat 29. Cara mencarinya yang ini. Baik, kemudian kalau ini sudah dicari, maka istri mendukung di rumah. Tadi amalan kembali ke salat, apa kaitan dengan salat? Ada jaminan nanti dipercepat karirnya dengan baik di Quran surah ke-17. Ya, ayat ke-79 sampai dengan 80. Ini tentang tahajud. Orang tahajud diberikan banyak kemuliaan di sini. Dan tingkatkan lagi takwa dengan amalan lainnya supaya rezekinya dipercepat dari sisi yang tidak diduga. Quran surah 65 ayat 2 sampai dengan ayat ketiganya. Ya. Ini ayatnya. Jika percaya silahkan amalkan. Antum amalkan, persiapkan dengan ayat-ayat ini. Terjadilah apa yang terjadi, maka Masya Allah. Ada yang dijadikan cukup materinya tapi kaya dalam hatinya. Itu yang hebat. Ada yang dijadikan kaya suasana hatinya, kaya juga rumah tangganya. Modelnya banyak. Seperti yang pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sampai pakaian rumah tangganya sampai sekarang masih ada di abadi di Top Cafe. Ada, teman-teman sekalian, pakaian Sayyidah Fatimah, pedangnya Ali bin Abi Thalib, bagian dari kisah perjalanan kehidupannya. Ada. Padahal dalam hidupnya beliau memilih cukup dibandingkan kaya yang lainnya. Tapi kayanya hadir dalam cintanya, kayanya hadir dalam kasihnya, kayanya hadir dalam sabarnya, kayanya hadir dalam kelapangannya. Dia tenang, nyaman. Ada yang kaya luar biasa dan rumah tangga juga nyaman, seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Asetnya banyak, ya pernikahannya baik, mulia, dipandang orang yang paling tawadhu, orang paling pemalu. Kata Nabi sampai datang malaikat Jibril malu sama Utsman. Masya Allah, asetnya sampai ada masih saat ini. Menikah dengan 2 putri Nabi. Jadi yang satu meninggal, nikah lagi dengan satunya lagi. Abadi kisahnya sampai hari ini, sampai dituliskan oleh Imam An-Nawawi di antara amalan-amalan yang tadi saya tuliskan itu. Nanti kita runtutkan. Antum pilih mana? Jadi Utsman atau jadi Ali radhiyallahu taala anhuma? Ikuti nilai sejarah di antara keduanya. Yang abu-abu tinggalkan. Oh, dan sudah lewat masanya. Baik. Satu, lihat, saya agak rincikan ya, supaya kita agak cepat. Saya kira ini lebih peka. Teman-teman, perhatikan pertama dari ta'arufnya, ikuti. Bukan model pergaulan yang bebas. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Satu, cara ta'aruf pertama, hai manusia. Jadi pernikahan terbuka untuk semua manusia. Hukum bisa diikuti. Awas, karena ini nikah itu fitrah sebetulnya, bukan untuk orang Islam saja. Karena kalimat Qurannya menggunakan nas. Nas itu untuk semua. Konteks manusia secara komunal itu disebut nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Artinya sifat manusia itu cenderung berkomunal, berkelompok. Kelompok yang paling privasinya keluarga. Jadi ada dorongan fitrah berkeluarga. Di mustahil setiap manusia itu punya fitrah untuk single. Tidak. Pasti ada keinginan untuk berumah tangga. Cuma nanti cara untuk menempuhnya Islam mengatur dengan lebih baik. Bagaimana caranya? Lihat baik-baik. Anda tentukan pasangannya dulu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan pasangan kalian, laki-laki, pasangannya perempuan. Ingat baik-baik ya. Awas, ini bagian pertama. Hati-hati. Anda tidak mengikuti tuntunan ini, tidak akan datang keutamaan Allah pada diri Anda. Satu, pasangan laki-laki siapa? Perempuan. Anda laki-laki, pasangannya perempuan. Anda perempuan, pasangannya laki-laki. Dan hukum ini ternyata tidak hanya mencakup untuk manusia, tapi keberlawanan ini secara fitrah dari jenis itu mencakup semua makhluk, yang membedakan antara makhluk dengan khalik. Hukumnya ada di Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan dari makhluk itu kami ciptakan berpasangan yang berlawanan supaya manusia sadar dan merenungkan hanya Allah yang tidak punya pasangan. Allah tak punya pasangan. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak berpasangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak punya partner dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya. Manusia tidak punya pasangan, punya aktivitas, punya anak diperanakan. Perhatikan baik-baik. Maaf, fitrahnya berlawanan. Zaujain itu berlawanan. Jangankan manusia, kambing itu hewan. Kambing jantan pasangannya betina. Awas, kambing betina pasangannya jantan. Sapi tahu, kambing tahu. Maaf, semua hewan tahu. Silahkan cek, mohon izin ya. Sampai hari ini saya belum pernah temukan artikel ada kambing homo, sapi lesbi misalnya. Saya belum temukan. Jadi hewan yang tidak punya akal pun fitrahnya mendorong dia untuk mencari pasangannya.
Jadi kalau ada manusia yang punya akal mencari pasangan sesama jenisnya, ada yang salah dengan fitrahnya. Ada yang keliru itu. Ada yang keliru. Tumbuhan juga begitu, putik benang sari. Makanya antum kalau baca Quran, coba sampai kedalamannya yang jeli. Kenapa Allah minta kita belajar dari kurma? Bahkan ada suratnya, surah kurma. Ya teman-teman sekalian coba keluarkan baik-baik. Tentang kurma dibuat, ditampilkan kepada kita. Lihat baik-baik. Teman-teman, kurma itu ketika tumbuh, itu cuma satu jenis. Kalau tidak putik, benang sari. Kalau tidak putik, benang sari. Jadi kalau satu misalnya antum tanam kurma ini, jadi satu pohon, itu cuma satu jenis. Kalau tidak putik, benang sarinya. Makanya kalau antum tanam misalnya satu, tidak dikembangbiakan. Kembangbiakannya kemudian antum tempelkan di cangkok salah satunya. Jadi kalau ini putik, ambil benang sarinya. Talqih kalau dalam bahasa Arab. Tempelkan ke situ. Begitu ditempelkan, baru dia bisa tumbuh berbuah. Tapi kalau antum cuma jadikan begini, tidak pernah diambil pasangan yang lainnya, itu dia hanya akan tumbuh dan dia tidak berbuah. Dia tidak berbuah. Jadi cuma tumbuh, tidak berbuah. Alhamdulillah, nanam kurma bisa tumbuh. Jangankan Anda, banyak di Arab. Tapi kalau ingin berbuah, ambil pasangannya, tempelkan di situ. Baik. Syarat pertama, laki-laki pasangannya siapa? Perempuan. Teruskan. Min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Liknya ikhtiar wal ghayah, menunjuk pada ikhtiar untuk mencapai tujuan. Kata Quran, yang laki-laki perempuan ini kami tempatkan, kami sebarkan di berbagai pelosok-pelosok negeri. Syu'uban, bisa berbeda-beda komunitas, beda RT, beda RW, beda kecamatan, kabupaten, sampai beda negara dan benua. Silahkan. Wa qabail, bahkan satu tempat sukunya bisa beda. Sumatera berapa suku? Sunda berapa suku? Jawa berapa suku? Silahkan. Satu benua, satu pulau, satu kabupaten, sukunya bisa lain. Tapi dari semua perbedaan itu bukan hanya untuk keragaman. Kata Quran, li ta'arafu, li ikhtiyarul ghayah, untuk ikhtiar mencapai tujuan. Apa tujuannya? Ta'aruf. Silakan cari. Gak antum cari di RT yang sama, gak ketemu, beda RW. Gak ketemu RW kecamatan, gak ada kecamatan kabupaten, gak ada kabupaten, ayo beda provinsi. Gak ada provinsi, mungkin beda negara. Jodoh antum bukan di Indonesia, mungkin di Malaysia. Gak ada di negara Malaysia, cari beda yang lainnya. Teman-teman Asia gak ada, mungkin di Amerika. Amerika gak ada, di Afrika. Sedunia gak ada yang cocok buat antum. Saking istimewanya anda di hadapan Allah, bidadari surga mungkin jodoh anda. Ya. Jadi indah kehidupan itu. Jadi coba kita cari ikhtiar. Mungkin ada teman di kampus, MK memutuskan teman sekantor, barusan hari ini ada, ya boleh menikah dengan teman sekantor. Tidak, teman sekantor begitu banyaknya, satu aja, satu, ya teman sekantor ini antum semua, yang lain bagaimana gitu kan? Iya, Masya Allah. Kalau anak kuliah boleh menikah? Anak kuliah boleh? Tidak, pulang dulu dari kuliahan baru nikah. Anak sedang kuliah kemudian dinikahi. Ya. Hati-hati, kadang-kadang kita mesti jeli ya. Seperti menghapus sama. Ketika saya tidak minta menghapus, jangan dihapus. Ya. Semoga Allah ampuni ada seorang yang menghapus ya. Lihat sini. Jadi ini satu ta'aruf. Lihat, ta'aruf itu penting. Ada alif jadi sini. Bukan arafah tapi ta'arafah. Kalau ta'arafah itu saling tahu. Bukan satu tahu, yang satu tidak. Jadi ketika antum ingin cari, silahkan lihat bagaimana calonnya. Perhatikan arafah, bagaimana kedekatan dengan Allah. Turunkan hukum nabinya. Tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan dicari dinikahi karena 4 hal. Ya li jamaliha, karena kecantikannya, tapi menggunakan kalimat jamal. Ingat, jamal itu lebih bawaan kepada sifat dalam, bukan tampilan luar. Kalau sudah tampilan luar, ke laki-laki jadi jamil namanya. Jamal asalnya sifat indah. Indah itu tidak harus lewat panas. Mungkin lewat perhatian, lewat akhlak, lewat penampilan. Kadang-kadang cantik wajahnya, ya maaf 100%, tapi cerewetnya 1000% misalnya. Ya, nah itu yang nggak cocok. Awas, lihat baik-baik sini, jamal. Jamal itu keindahan yang tampak. Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Zainab radhiyallahu ta'ala anhuma, cantik mana? Khadijah apa Zainab? Pernah lihat? Jangan ngarang. Lihat aja nggak pernah. Ya, nggak boleh mas sekarang. Jangan diulang ya. Ini ngarang. Baik. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Zainab itu dilukiskan. Kalau sudah mata lihat, sulit berpaling saking cantiknya. Makanya ketika Nabi SAW menikahi Sayyidah Zainab, dituduh oleh orang-orang pada saat itu, orang kafir.
Ya, mereka tuduh Nabi Muhammad nih. Muhammad itu senangnya begini. Demi Allah saya katakan, kalau bukan perintah Allah dan sebagainya, mustahil itu terjadi. Buktinya dari beliau tidak ada anak, ya. Hadirkan kemudian ke dalam kehadiran kita. Tapi indahnya, perhatikan, tidak pernah ada yang disebut dalam mimpi Rasulullah kecuali Sayyidah Khadijah. Lihat parasnya, Masya Allah, hilang setengah kegelisahan. Dengar suaranya, hilang kegelisahan penuhnya. Sayyidah Khadijah, itulah jamalah. Keindahan yang tampak, orang bilang inner beauty katanya. Kalau cantik itu relatif, tapi kalau jelek mutlak, ya. Tapi kalau jamalah tidak. Ada keindahan yang tak nampak dalam wajah. Tapi kalau itu melekat kepada paras, ke laki-laki disebut jamil namanya, ganteng. Jamil. Nama antum Saiful misalnya, kan? Antum punya sifat ini. Maka Saiful jamil. Misal contoh, ya. Kalau perempuan tinggal tambah tak di ujungnya, jamilah. Nama ibu Mulan misalnya, kan? Kemudian tambah jamilah. Jadi misal Mulan Jamilah, misal sifatnya ini. Tapi belum tentu punya ini. Pakai alif ya Pak ya? Pakai alif. Nama antum Jamal pakai alif. Kalau alifnya dibuang, Jamal, unta jantan. Unta betinanya nakah. Unta Nabi Saleh nakah. Naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim nakah. Unta Nabi Saleh itu unta betina. Jamal, unta jantan. Semua jenis unta disebut dengan ibil. Unta tunggangan disebut dengan bigal. Antum mesti paham. Karena ketika disebutkan di Quran, itu diksinya menempatkan ayat dengan konteks yang berbeda-beda. Kenapa masukin jarum kok untanya unta jantan? Kenapa yang disembelih untanya unta betina? Kenapa yang disebut dilihat itu semua jenis unta? Kenapa afala yang turun ilal ibili kaifa khuliqat, bukan ilal jamali kaifa khuliqat, bukan ilal naqatil lati kaifa khuliqat? Kenapa ibil? Itu ada hikmahnya. Kenapa kalau menggunakan lutut duluan untuk sujud menggunakan ibil, tapi menggunakan telapak tangan menggunakan jamal atau bigol di situ? Kenapa? Itu ada bedanya. Baik. Kembali ke sini. Nah, ini teman-teman sekalian, satu, ya maaf saya agak rinci sedikit ya supaya tahapannya bisa dipahami dengan baik. Satu, li jamaliha. Kedua, limaniha. Mal itu ada yang menafsirkan kadar hartanya, ada yang menafsirkan kemampuan mengelola harta suami. Tadi antum merasa pas-pasan. Cari calon istri yang bisa mengerti keadaan antum. Gaji 5 juta, jangan cari calon istri yang zakat malnya 10 juta. Gak akan nyambung. Antum capek. Makanya ketika antum, ya zakat mal bukan mal. Jadi ketika antum komunikasi, terbuka terangkan, ibu saya begini, kondisinya seperti ini. Jika kita memang menyatukan cinta karena Allah, maka cinta pada Allah tidak mungkin akan mengkhianati orang tua. Jika kamu setuju dengan saya, mari kita sambil berbakti pada orang tua. Allah akan meridhai kita. Jika tidak setuju, mungkin kita tidak dipertemukan di dunia ini. Mungkin di akhirat akan lebih baik mendapatkan jodoh yang terbaik dari si Allah Subhanahu wa taala. Indah kehidupan. Dikembalikan nasabnya dari mana dia, dan yang terakhir di diniha, ini yang paling penting. Di diniha, fa in taribat yadak. Jadi kalau fadfar bidatid dini taribat yadak, fadfar bidatid dini, dahulukan yang agamanya bagus, maka Anda akan beruntung. Ini ta'aruf. Selanjutnya Anda tinggal turunkan saja. Setelah ta'aruf muncul lamaran. Lamaran itu berikan yang terbaik, tidak harus mewah, yang penting memberikan kesan yang dalam rumah tangga. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau melamar Sayyidah Fatimah, apa yang digunakan? Bagian dari baju besinya. Tapi kesederhanaan itu yang menghadirkan cinta yang luas di rumah tangga. Cintanya abadi sampai sekarang. Dari bukti-buktinya. Apa maksud bukti-buktinya? Sampai sekarang kalau antum ke top KP, seperti saya berikan petanya di pertemuan lalu, antum lihat teman-teman, sebelah kiri ada bagian dari peninggalan pakaian Sayyidah Fatimah. Masih ada sampai sekarang. Sebelah kanannya pedangnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada diabadikan. Jadi cinta penuh kesederhanaan, tapi ridha Allah didapatkan. Maka cinta itu akan menginspirasi generasi setelahnya dengan kisah-kisah yang abadi. Itu pilihan untuk kita. Ya, teruskan. Misal yang terbaik berikan. Kalau misalnya itu bisa jadi kenangan, lebih bagus. Jadi begitu ada persoalan, melihat itu cinta tumbuh lagi, perasaan bisa saling melengkapi. Setelah itu apa? Lakukan pernikahan. Quran surah 30 ayat 21. Dan maaf baik-baik. Ketika Anda mau menikah, ayat Qurannya mengatakan pernikahan itu misi utamanya mendekatkan diri Anda kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun, tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, ada yang salah dalam pernikahan Anda. Karena kalimat pernikahan dibuka dengan ayat wa min ayatihi, dan tidak ada tafsiran lain dari ayat selain tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah. Ini ada alamat, ada ayat beda. Kalau alamat tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamat Masjid Al-Ihsan
PTM, PJS, di sini, di sini, di sini. Anda ikuti cepat sampai ke tujuan. Tapi kalau ayat, itu semua tanda yang mendekatkan Anda dengan Allah. Makanya Al-Quran isinya disebut dengan ayat. Karena ketika Anda baca ayat Al-Quran, lebih dekat keadaan Anda dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham? Baik. Koreksi diri sampai hari ini. Setelah itu silahkan bagi tugas. Tugasnya, maaf, Quran surah 4 ayat 34. Istri punya 2 tugas, suami punya 2 tugas. Hati-hati. Jangan sampai tugas suami dipakai oleh istri, tugas istri dipakai suami. Itu nggak nyambung. Dan hebatnya, saya akhiri di sini untuk pertanyaan ini. Dalam mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, tugas ini dikesankan dengan ibarah yang indah. Kata Yusuf, lihat, qala Yusuf li abi, ketika Yusuf berkata kepada ayahandanya, ya abati, duhai ayahanda tercinta, lihat, saya melihat dalam mimpi, ra'aitu ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsa, dan 1 matahari, wal qamara, dan 1 rembulan, ra'aituhum li sajidin, saya melihat semuanya sujud kepada saya. Para ulama menafsirkan, termasuk Nabi Yakub paham ini. Oh, ini mimpi, ini nggak sembarangan. Mimpi bukan biasa. Ini akan diangkat jadi nabi dan kedudukannya lebih besar dibandingkan bapaknya. Karena Syamsun itu lambang dari suami, bapak. Qamar itu lambang dari ibu. Jadi tugas 2 ini yang ada di Quran surah 4 ayat 34. 2 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, digambarkan dengan kalimat indah. Laki-laki jadilah matahari, perempuan jadilah bulan. Singkat kalimatnya. Bukankah matahari menjadi cahaya penerang? Maka antum laki-laki datanglah dengan cahaya ke rumah, cahaya ketenangan, cahaya bimbingan, cahaya yang menenteramkan. Bukankah antum saat menjemur ada cahaya matahari, air-air yang basah itu bisa mengering? Itulah tugas antum. Ketika air mata menetes di pipi istri antum, antum yang mengeringkannya. Antum pancarkan cahayanya. Ketika ada sesuatu, kemudian sengatan matahari begitu dahsyat, tempelkan pada sengatannya. Ada yang mengganggu, sengat dia. Berikan perlindungan, berikan kedamaian. Itu matahari. Bulan sebaliknya. Bulan itu pancaran keteduhan. Ibu keluar lihat cahaya bulan, pertengahan bulan, bukankah indah? Enak dilihatnya, teduh. Demikian Anda seperti bulan, jadilah ibu seperti bulan. Suami lihat ibu, ada pancaran ketenangan. Begitu melihat seperti Nabi Muhammad SAW lihat Sayyidah Khadijah, ada tenang, hilang kegelisahan, enak. Begitu suami lihat istri, ada ketenangan, ada kelembutan. Bukankah bulan lembut? Ada kedamaian. Di pribadi yang istri yang lembut, lebih mencerahkan, lebih memberikan ketenangan, tatapannya memberikan kedamaian dalam jiwa, bulan. Makanya kadang seringkali muncul persoalan suami istri karena tugasnya ditukar. Bulan jadi matahari, matahari jadi bulan. Itu masalahnya. Istri itu bulan, jadi matahari. Suami matahari jadi bulan. Muncullah istilah suami-suami takut istri. Kan yang mataharinya istrinya. Ya Masya Allah. Coba yang takut kepada istri sebelah kanan saya, RT, ke kanan semuanya. Tinggal 1 di kiri. Masya Allah. Kata RT, Bapak takut? Tidak takut pada istri. Tidak Pak, cuman istri saya minta saya ke kiri. Anda bisa bayangkan. Sama situasinya, takut. Jadi tidak ada. Jadi ada kekompakan dalam rumah tangga. Tapi tidak harus menjadikan dominasi itu jadi berbeda. Bapak, mama yang bulan, memang. Tapi mama cahaya matahari. Dengan kekuatan bulan. Kamu bohong. Masya Allah. Dah, ini selesai bahasan ini. Ya, yang lainnya silahkan teruskan. Saya sudah terangkan ini rezeki ada di langit, diturunkan ke bumi. Ini cara mencarinya. Turunkan. Kalau ingin cepat, Quran surah 7 ayat 96. Ingin lebih cepat lagi tadi, yabtaguna fadlan minallah, caranya sholat, tunaikan tahajud. Tidak ada kisahnya suami istri tahajud kemudian rezekinya sulit, tidak ada kisahnya. Semua yang tahajud, semua yang kompak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga Allah lapangkan pada yang belum menikah untuk mendapatkan jodoh terbaik dan insyaallah membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya coba bacakan yang dari sini. Bismillah. Ustaz boleh bertanya? Boleh, silakan. Apakah bertawasul meminta didoakan oleh ustaz, ulama, orang alim itu diperbolehkan? Boleh. Kalau minta didoakan orang masih hidup, boleh. Bukankah Nabi saling mendoakan? Nabi minta didoakan oleh sahabatnya, sahabat mengatakan Nabi, tapi Anda juga bisa mendoakan saya. Bukankah Nabi sering minta diperdengarkan ayat Al-Quran? Kadang Abdullah bin Mas'ud, kadang Ubay bin Ka'ab. Ketika diperdengarkan, mereka mengatakan, bukankah Anda yang Nabi? Kata Nabi, tidak ada salahnya saya minta kepada Anda diperdengarkan. Dan gak ada masalah teman-teman sekalian. Bukan radhiyallahu ta'ala anhum bagian dari doa dari kita yang hidup kepada yang sudah wafat. Silakan untuk minta doa kepada orang tua. Ada kalimat-kalimat doa saling mendoakan, kalimat Quran saling mendoakan. Silakan cek. Kita diminta mendoakan untuk anak kita,
Ya, ada doa orang tua kepada anaknya, ada doa kepada murid, guru kepada muridnya, ada doa kemudian anak kepada kedua orang tuanya, boleh, sah-sah saja. Dan dari dulu setiap guru mendoakan murid, setiap murid mendoakan guru, selalu seperti itu. Makanya antum sebelum belajar ilmu, coba belajar adab dulu. Karena semua para ulama pada umumnya akan mendahulukan adab dibandingkan dengan ilmu. Adab. Karena ketika adab itu ada, maka ilmu akan cepat datangnya. Dan ketika diamalkan, akan diamalkan dengan adabnya. Karena itulah para ulama ketika selesai belajar dan mengajar, mereka akan menulis terlebih dahulu kitab adab dibandingkan kitab ilmu. Ya, itu poin kami. Diboleh silahkan. Antum minta doa, didoakan. Begitupun guru antum didoakan oleh antum sekalian. Ya. Ustaz, kebetulan nama kita sama. Bukan kebetulan ya. Ya antum diberi nama, saya diberi nama. Sama-sama Adi, cuman belakangnya aja beda. Hehe. Satu mau ngapain tanya? Allahu Akbar. Saya mau tanya Ustaz, baik Adi. Jika ketika sedang sholat, kalau sudah pakai jika, jangan pakai ketika. Sir, asar dan zuhur, makmum sudah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian apakah dia menunggu imam selesai membaca surah, ataukah kita juga membaca surah? Bagaimana kalau surah yang makmum baca berbeda dengan imam? Dalam salat makmum dengan imam, kita bisa lihat kondisinya. Pertama, ayat-ayat yang mengisyaratkan, bahkan hadis-hadis mengisyaratkan dalam kondisi makmum mendengarkan bacaan imam. Ya, di antaranya misalnya, "Fa quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Quran, dibacakan, jadi ada fokus. Anda memang jadi objek untuk dibacakan Quran. Ya, fastami'u, Anda diam, berhenti. Wa ansitu, ansitu itu lebih kepada diam, fokus, berhenti. Misal, sedang ngobrol nih, saya bacakan misalnya, Anda objek bacaannya, maka Anda diam menyimak. Makanya ketika khutbah, kenapa diminta ansitu wasma'u? Karena Anda jadi objek dari khatib, diajak bicara. Kan tidak sopan saya ngajak kepada antum, antum bicara dengan yang lain. Bikin forum dalam satu forum. Sama ketika Anda dibacakan pada Anda ayat Quran, Anda fokus melihat, mendengarkan, fokus dengar. Dan tidak ada fokus paling dalam kecuali saat sholat. Imam membacakan, mohon kepada Allah, dan bacaannya mewakili Anda. Makanya ketika diperdengarkan pada Anda diam, simak baik-baik. Ketika bacaan diperdengarkan kepada Anda, diam, simak baik-baik. Maka Nabi menyampaikan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul makmum. Imam dijadikan untuk diikuti. Bacaan imam itu bisa mewakili bacaan makmum. Ketika Anda menyimak, mendengarkan. Nah, apa bagian yang disimak itu? Bacaan Quran. Jadi sebagian yang disimak ini ada yang diikuti. Apa diantaranya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna salat seseorang ketika bisa baca Al-Fatihah, dia tinggalkan Al-Fatihahnya. Ini maksudnya dalam salat berjamaah. Imam baca Al-Fatihah, makmum punya peluang. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf, imam itu tolong beri kesempatan pada makmum untuk bisa setidaknya memiliki waktu jeda untuk bisa mengikuti bacaan imam dalam Fatihah. Anda bisa jedakan dalam setiap ayat. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sebentar, makmum mengikuti dalam hatinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Antum ikuti misalnya. Bisa antum kalau baca hadar misal seperti dalam tarawih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Antum panjangkan itu, sambungkan sampai waladdallin misal, antum jeda sebentar supaya makmum punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihahnya. Batas paling minimal kata para ulama 3 ayat. Kalau antum baca dari Bismillah sampai Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa boleh 3 ayat? Karena ayat terpendek dalam satu surah Al-Quran, surah terpendek di Quran adalah diukur dengan 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu terpendek. Karena surah terpendek 3 ayat, maka setiap surah dipandang cukup ketika dibacakan 3 ayat dengan kadar yang sama dengan Al-Kautsar. Kalau Anda sudah Ar-Rahmanir Rahim, imam baca surah, Anda diam simak di sini. Dengarkan. Itu yang dimaksudkan. Di Al-Fatihah diikuti, adapun surah setelahnya Anda dengarkan dan simak dengan baik. Paham sampai sini? Baik. Jika tidak mampu mengikutinya karena sudah ruku, imam meruku, Anda nggak usah baca Al-Fatihah. Karena imam itu diikuti, imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jadi begitu Anda misalnya datang sholat, misal kita kasih contoh, antum imam, Bismillah. Ini kiblatnya ke sini mas. Nah, ya. Baik, ruku. Nah, datang ini. Masbuk. Bismillah. Baik, lihat baik-baik. Sebentar, pertanyaan saya, kenapa antum masbuk? Hah? Orang bisa tepat waktu, antum masbuk, kenapa antum masbuk?
Jangan dibiasakan mas, sholat itu penting. Antum dahulukan kepentingan akhirat. Jangan diulangi lagi ya. Yang lain bisa datang tepat waktu antum mas, luar biasa. Siapa nama antum? Mas Faiz, bukan Mas. Jangan Mas Bu, ya Mas Faiz. Jangan diulang ya. Awas, hati-hati. Cita-cita masuk surga Mas Bu lagi. Tahan sebentar, antum sedang sholat. Ini posisi rukuk. Beliau datang terlambat, ya. Nah, begitu beliau datang, kemudian takbir, karena sholat dibuka dengan takbir. Takbir. Sabar ya. Kalau dari ruku, tidak. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya, sehat ya. Baik. Maju mas sedikit. Nah, antum takbir. Setelah antum takbir, antum langsung ruku. Nah, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Jadi langsung diikuti. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung turun ruku. Paham? Baik. Nah, jadi posisi semacam ini sudah dihitung satu rakaat. Satu rakaat. Satu rakaat itu artinya ruku itu dari kata rak'ah. Semua ulama sepakat kalau makmum sudah mendapati rukunya imam maka dihitung satu rakaat. Karena ruku berasal dari rakaat. Dan ruku ini sudah bagus, teman-teman naik sedikit. Nah, segini. Ukur segini ya. Dilurus sampai ke sini, sampai kalaupun disimpan bejana di atasnya, kemudian dituangkan air, itu tidak goyang. Ada airnya mas ya, hati-hati. Ya. Kita boleh duduk. Tidak. Baik pemirsa, jadi contoh ruku semacam ini, ruku yang bagus. Hati-hati mas ya. Sudah. Terima kasih. Nama siapa? Luqman. Baik, nama antum disebut di Quran surah keberapa? Sudah. Surah 31. Baik. Insyaallah antum malam ini akan mendapatkan hadiah khusus spesial buat Luqman. Kita akan berikan mushaf khusus dan kita doakan dengan mushaf itu bisa hafal Quran insyaallah ya. Baik. Sudah menikah? Alhamdulillah. Baik. Faiz. Baik, jangan masbuk lagi ya. Teruskan. Baik, jadi antum langsung ikuti, kemudian bacaan rukuknya ikuti itu. Sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan Al-Fatihah. Karena yang dimintakan Al-Fatihahnya. Maka antum bacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang Al-Fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya. Karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustadz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam nggak ngasih tahu karena nggak dibacakan kepada antum. Nggak bisa antum mau ruku, imam sama nggak bacaan? Ini sama antum sedang sholat. Di situ nggak ada masalah perbedaan itu sepanjang masih dalam rukun yang sama, nggak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah nggak? Tidak, karena posisinya sama-sama mau sujud dan diberikan kesempatan hal yang menggunakan perangkat bisa berbeda. Yang penting turun sujud. Ini tidak harus imam pakai lutut, antum pakai lutut, tidak. Imam bisa pakai lutut, antum bisa pakai telapak tangan, bergantung pada kemudahan kita. Imam telapak tangan, antum pakai lutut. Yang salah imam pakai lutut, antum pakai kepala, itu yang salah. Jelas ya? Di dalam konteks ini, itu silahkan seperti tadi yang kami sampaikan. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum Ustaz, lebih afdal manakah di antara cara sholat ketika safar sebagai berikut? Apakah afdal jamak takdim atau jamak takhir? Baik, apakah sholat di kendaraan atau bukan di kendaraan? Apabila terdengar adzan, apakah segera mencari masjid atau sholat sampai tujuan? Pertama begini, antara takdim dengan takhir itu bagaimana situasinya? Jika kemudian takdim bisa dikerjakan, takdim lebih bagus. Karena antum belum tentu sampai di akhir itu, usia antum sampai di situ. Cita-cita sampai misalnya ke tanah suci, baru sampai tanah kusir meninggal. Ya bisa terjadi teman-teman sekalian, dan pas lagi samping makam ketika lewat, bisa gitu kan? Jadi itu bisa terjadi. Jadi kalau memungkinkan bisa dikerjakan dengan jamak takdim, maka takdim dahulukan. Tapi kadang ada kondisi yang tidak memungkinkan, takdim dikerjakan. Takdim itu daripada qaddama, dari kata qaddama yang diawalkan. Takhir dari kata akhara yang diakhirkan. Antum mau mengerjakan di awal kan, tapi pakaian masih ada najis. Atau ada sesuatu yang nggak bisa dibersihkan misalnya. Atau kondisi nggak memungkinkan karena keadaan tertentu.
maka antum bisa kerjakan kemudian di akhirnya. Bukan karena kena najis saja misalnya. Ada yang sedang tindakan dokter, operasi dari jam 11 misalnya. Maaf, diduga-duga jam 2 selesai. Ternyata sampai jam 3 masih ada yang harus kemudian diselesaikan. Jam 4 belum beres tuh. Beres-beres jam 5. Kan zuhur itu sudah lewat waktunya. Tapi nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa antum ingin memuliakan jamaah takdim. Itu tubuh sudah dibuka tuh. Jantung baru dilihat. Adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf Pak, panggilan Allah tiba. Saya sholat dulu. Nggak bisa, itu pasien bahaya. Baru dibuka. Di antum teruskan, begitu selesai antum tunaikan jamaah takhir disebutnya. Ada najis gak bisa sholat, tunaikan jamaah takhir disebutnya di akhir. Itu bergantung kondisinya. Dilihat sifatnya, bisa dahulukan jamaah takdim atau takhirnya. Mana yang paling utama, sholat di kendaraan atau kemudian bukan di kendaraan? Tergantung juga. Kalau sifat kendaraan bisa berhenti di tempat yang lebih baik, tenang menunaikan, antum mampir sholat di situ. Tapi kalau kendaraan gak bisa singgah seperti pesawat misalnya, ya, sedang di atas tiba waktu maghrib, tolong pilot mendarat dulu, nggak bisa. Ya karena diatur, ATC-nya ngasih panduan, sinyal ada dan sebagainya, nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Tunaikan langsung di kendaraannya. Paham sampai sini? Tayyib. Apabila terdengar adzan, apakah segera mencari masjid atau bila memungkinkan sholat setelah sampai tujuan? Sekali lagi kembali pada keadaan. Ilat disebutnya, sebab keadaan hukumnya. Jika dengar adzan Allahu Akbar, mampu mampir, antum lewat misalnya jalan Kalimalang, samping Al-Azhar, persis samping masjid sebelah kirinya, tujuannya ke arah kotanya ke sana. Begitu berkumandang Allahu Akbar, samping antum gak buru-buru, mampir itu lebih utama. Tapi kalau antum di jalan berbeda, mau ke Galaksi, Al-Azharnya sebelah sana, macetnya luar biasa. Allahu Akbar, antum parkir di situ, kendaraan gak aman. Keadaan juga nggak nyaman, bisa mengganggu yang lainnya. Maka teruskan kemudian lewat cari masjid sekitarannya. Bergantung pada kondisi kita. Allah Ta'ala alam bissawab. Ustaz Ali, ana seorang akhwat. Kalau akhwat itu banyak. Kalau seorang namanya ukhti. Ukhtun itu satu, akhwat itu jamaah. Sama akhi itu satu, ikhwan itu banyak. Baik ya. Jadi kalau ana seorang akhwat, ana seorang ukhti. Baik. Ana ingin bertanya sekaligus meminta pendapat. Ada seorang ikhwan, akhi ikhwan. Kalau ikhwan bukan banyak. Baik. Ada seorang laki-laki yang berniat ingin mengkhitbah anak. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah muliakan keduanya. Padahal kami baru ketemu sekali. Dan pertemuan tersebut pun bukan dari hal yang direncanakan, melainkan sebuah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Allah yang mengatur semua aktivitas kita, tinggal kita jalani dan rencanakan. Gak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Allah tetapkan hukum, kita merencanakan. Dari rencana itulah kemudian bisa diarahkan oleh Allah berdasarkan petunjuk-petunjuk kebaikan. Dia mengetahui bahwa ibadahnya belumlah sangat sempurna. Dia belum pernah ikut ta'lim, kajian seperti ini. Namun saat ini bilang insya Allah sedang istiqomah untuk lebih taat kepada Allah. Apa yang harus anda lakukan saat ini Ustaz? Apakah cukup dengan itu saja anda bisa menerima khitbahnya? Taib. Pertama begini, kita turunkan tadi ayat-ayatnya ta'aruf. Lihat kedalamannya dengan unsur-unsur tadi. Alhamdulillah, dia punya niat baik, mungkin Allah antarkan kepada anda. Anda tinggal melihat apakah yang diantarkan Allah ini sesuai dengan kriteria Allah dan Rasulnya. Cari tadi turunannya. Din, tadi yang paling utama. Fadfar bidzatid dini taribat yada. Perhatikan bagaimana agamanya. Kalau bagus akan beruntung anda, beruntung yang jamin Nabi. Kalau Nabi yang jamin, siapa yang bisa mengelaknya? Lihat agamanya dulu. Nah, sekarang dia punya tekad untuk berubah. Bagaimana lihat perubahan tekadnya? Ya dengan siapa dia belajar, bagaimana kemudian keilmuannya, bagaimana konsistensi amalannya, apakah sifatnya cuma modus saja, begitu antum kajian dia datang kajian, kalau antum nggak datang dia nggak datang misalnya, ya baik. Lihat itu satu. Kemudian yang kedua, ya bagaimana penjagaannya terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya cara mendekati anda, cara berinteraksi dengan anda, apakah ada larangan-larangan kemudian dilanggar dan sebagainya, coba cek lagi. Ya kemudian setelah itu lihat turunan-turunan yang lainnya. Dari mana dia berasal, bagaimana keluarganya, seperti apa gambarannya. Cari jika sesuai kemudian itu dan melegakan anda. Di situ masih belum yakin, istikharah. Mohon kepada Allah. Ya Allah berikan saya petunjuk, berikan gambaran kepada saya. Jika dia yang terbaik untuk saya, ya Allah dalam urusan dunia dan akhirat saya, maka mohon berikan petunjuk agar dipermudah saya bisa berumah tangga dengannya. Tapi jika dia bukan yang terbaik untuk saya, ya Allah, maka kirimkan yang terbaik untuk dunia dan akhirat saya. Ya Allah mohon ya Rabb, saya sudah berusaha, saya sudah bersujud, saya sudah bermohon. Kalau dengan semua ini belum sanggup juga untuk mengabulkan doa darimu, tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti memohon kepadamu. Minta. Antum pun sama tadi, yang mengkhitbahnya mungkin hadir saat kajian ini sama-sama.
Ya, sama antum berusaha tunjukkan jika benar itu yang Allah kirimkan kepada antum, berubah. Karena Allah hanya akan kirimkan orang baik untuk orang baik. Gak akan pernah disamakan. Quran surah ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Jelek ketemu jelek lagi. Jelek di sini khabith, sesuatu yang kotor. Kotor itu gak suka ketemu dengan yang baik. Makanya ketika ada yang kurang baik, pasti Allah akan rubah dia jadi lebih baik dulu. Gak langsung disatukan. Berubah. Ketika baik baru dipertemukan. Ketika bertemu misalnya awalnya tidak tahu kemudian bertemu, yang satu ingin jadi baik, yang satu tidak ingin, itu akan dipisahkan. Seperti Asia dipisahkan dari Firaun, seperti Nabi Nuh dipisahkan dari istrinya. Gak akan nyambung. Kalau tidak dunia maka akhirat akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman sekalian, kalau ingin berubah, pasti chemistry itu akan dibangun, frekuensinya akan sama. Ini baik, ini akan ditingkatkan. Begitu sudah sama, disitulah kenikmatan akan didapatkan. Paham sampai sini? Baik. Ini minta sama Allah ya. Antum yang tadi mengkhidmah minta rubah, tunaikan sholat, minta dalam sujud. Ya Allah, mohon ya Allah, jika memang dia jodoh saya ya Allah, maka berikan kami kemudahan dalam proses itu. Jika bukan jodoh saya, kok bisa sih ya Allah? Bisa gitu ya. Kadang-kadang. Ustaz, saya ingin bertanya tentang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Pengerjaan waktunya sebelum masuknya waktu subuh atau sudah waktu subuh. Maksud sholat sebelum subuh itu sebelum sholat fardu di waktu subuh dikerjakan. Jadi masuk sholat subuh, adzan ada waktunya. Atau Anda misalnya nggak dengar adzan, tapi waktu sudah masuk, maka Anda tunaikan dulu sholatnya 2 rakaat. Itu yang disebut dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Maksudnya ketika fajar tiba, Anda sholat dulu 2 rakaat di situ. Dalilnya disampaikan Nabi SAW, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang ditunaikan di waktu fajar sebelum sholat fardu ditunaikan, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika sunnahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana dengan fardunya? Itu luar biasa ya. Jadi yang dimaksud bukan sebelum waktu subuh. Kalau waktu subuh belum tiba, itu masih masuk waktu tahajud. Dalilnya di hadis Muslim, hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, salatul laili mathna mathna wa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Salat malam itu 2 rakaat. Kalau Anda khawatir waktu fajar akan tiba fajar, cepat tutup dengan witir 1 rakaat. Di fajar itu datang menutup kesempatan tahajud. Begitu fajar tiba, maka yang masuk salat fajar. Salat fajar itu adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sebelum salat fardunya. Paham? Di waktu fajar ada 2 salat. Satu salat sunnah 2 rakaat, yang kedua salat fardu. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Teman-teman sekalian, saya kira kita akan sampaikan pengumuman dari beberapa hal yang kami sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa teruskan terlampau panjang karena malam ini kita punya juga tamu dari Lampung. Alhamdulillah datang ke sini dengan menggunakan bis kurang lebih sebanyak 100 orang ya. Ya, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudari kita yang dari Lampung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap persiapannya dibalas oleh Allah dengan kemuliaan-kemuliaan, dan Masya Allah tidak ada yang paling sulit selain meluangkan waktu untuk mendekat kepada Allah. Ini banyak orang rekreasi, tapi teman-teman dari Lampung ini justru menyiapkan waktunya untuk mendekat kepada hukum-hukum Allah dan ketentuannya. Dan insya Allah dari sini akan langsung kembali lagi ke Lampung teman-teman sekalian. Ya, malam ini ada yang menggunakan bis dipimpin oleh sahabat kami. Ini ada Ustadz Asep Khalis ya. Nah, mana Ustadz Asep? Ustadz Asep. Ini Ustadz Asep Khalis. Ya, ini dari Lampung. Beliau mengasuh juga ya satu yayasan juga Majlis Ta'lim di Kota Bandar Lampung. Mana makhluknya? Nah ini ya. Ini sahabat saya ya. Jadi kita satu pesantren waktu di Darul Arqam. Ini teman satu kamar ya, teman satu masjid. Dan kalau saya ke masjid, ini ke masjid ya. Jadi kami kelas 4, 5, 6, tinggal kami bukan di asrama, kami tinggal di masjid. Jadi sambil pesantren kami yang merawat masjid, itu berdua. Jadi kalau adzan ya, kalau bukan saya yang adzan, beliau yang adzan ya. Kalau bukan kami nanti yang bersihkan, kami bergantian. Nah ini alhamdulillah beliau Allah tugaskan di Lampung ya, kami ditugaskan di tempat di Bekasi pada khususnya. Dan dengan pertemuan malam ini saya ingin mempersaudarakan kita semua. Mudah-mudahan jamaah yang beliau ajak juga bisa bersaudara dengan kita semua di sini. Dan itu indah ya, guru-gurunya bersinergi, kita saling bertemu. Kami bertemu dengan teman-teman, kita bertemu dengan Ustadz Abdul Somad, dengan Ustadz Salim Fillah, dengan Ustadz Abdullah Saleh Hadrami, dengan Ustadz-Ustadz yang lainnya juga, dengan Ustadz-Ustadz yang lain, alhamdulillah. Jadi kalau kita bangun sinergi dengan baik, jamaahnya bersama-sama, nanti kita akan belajar menemukan satu temuan-temuan keindahan untuk mendekat kepada Allah. Beda
boleh sepanjang perbedaan itu dalam ada lingkup Al-Quran dan Sunnahnya. Sepanjang ada itu maka jangan diperdebatkan. Hanya orang yang kurang paham yang mendebatkan hal yang tidak perlu diperdebatkan. Cukup sampai di sini ya. Baik Ustaz, ada yang mau disampaikan? Jazakumullah khair, jazakumullah. Nanti tolong teman-teman panitia Insan Mat yang di Al Ihsan, bisnya yang ke Lampung jangan kosong ya. Kalau ada perlu dari Insan Mat dikeluarkan aja untuk bekal di bisnya. Ustaz silahkan, ada beras di situ ya, ada macam-macam, ada Indomie. Kalau di jalan dibutuhkan tinggal dimasak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, seperti kami sampaikan bahwa tadi saya janjikan akan memberi hadiah bagi Lukman ya dan Fajar yang tidak saya janjikan tadi. Insya Allah ya. Baik, supaya tidak masbuk lagi kita juga berikan. Ini kami akan berikan hadiah insya Allah. Pertama kepada Lukman, tapi hadiah ini pun insya Allah kami juga akan berikan pada teman-teman di hari Ahad nanti, tanggal 17 Desember. Kita akan coba berkumpul para pecinta Al-Quran. Kita akan ada dialog ringan. Anda boleh kita tanya jawab, tips-tips menghafal Al-Quran dan sebagainya. Pengantar untuk pertemuan yang hari Al-Quran nanti yang kami sampaikan waktunya ya. Dan di hari itu kami akan siapkan kurang lebih 2000 mushaf. Ini mushaf khusus yang dicetak juga terbatas. Cetakan ini adalah menghafal Quran dengan cara menguatkan hafalan lewat tulisannya. Jadi mushaf ini nanti salah satu keunggulannya adalah bagaimana menghafal sekaligus menuliskan ayat-ayatnya. Tapi kita kasih juga metodenya. Dan ini tidak diperjualbelikan, ini gratis. Kami tidak menjual mushaf. Ya, jadi ini akan dibagikan secara gratis di hari Ahad nanti, waktunya ba'da maghrib. Sekaligus kita nanti berikan ya contoh-contoh metode hafalan. Kita bertemu dengan para penghafal beberapa bagiannya. Itu satu. Yang kedua, ini juga ada buku motivasi dan ini pun gratis. Kami tidak perjualbelikan ya. Nanti kami akan bagikan. Ini nanti keutamaan membaca Al-Qur'annya. Saya sedang juga menulis buku. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat, nanti dibagikan. Ya, judulnya saya masih rahasiakan. Ya, tapi nanti isinya adalah bagaimana mempercepat kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Nanti insya Allah itu kalau sudah jadi bisa kita dapatkan. Untuk malam ini saya ingin coba hadiahkan dulu kepada Lukman yang hari ini bisa ruku dengan cukup baik insya Allah ya. Baik ya. Jadi ini untuk Mas Lukman. Dan Masya Allah di sini juga nanti mudah-mudahan kita doakan seperti tadi kita sampaikan. Semoga Mas Lukman dibimbing oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Quran dan kembali menjadi Ahlul Quran insya Allah. Ini wasilahnya. Kalau diberikan, sudah dititipkan kepada Anda, maka Anda harus mengamalkan. Baik ya? Siap insya Allah? Baik. Hari Ahad, Anda mau bawa berapa surat hafalan? Insya Allah 10 surat. 10 surat. 10 surat. Baik, surat pertama surat Luqman ya. Baik. Sesuai dengan nama Anda. Kemudian yang lainnya Anda boleh pilih. Pokoknya surat pertama surat Luqman. Surat Luqman ada 34 ayat ya. Kalau Anda minta 10 surat, saya mulai dengan surat Luqman dulu. Itu yang disetorkan kepada saya nanti hari Ahad ya. Sekarang hari Kamis, ini Jumat, Sabtu. Anda punya 3 hari. Yakin? Insyaallah yakin. Siap insyaallah? Insyaallah. Baik. Kalau tidak hafal, balikin lagi mushafnya kepada saya. Bismillah. Jazakallah khair. Dan selanjutnya insyaallah kita juga akan coba titipkan ini kepada Adinda Fajar ya, karena Fajarnya tidak ada, kita berikan kepada Faiz ya yang masbuk. Kalau Fajar tidak pernah masbuk, Faiz yang masbuk. Mana Faiz? Bismillah. Faiz sebentar di sini dulu ya. Baik. Faiz dari mana? Dari Jakarta. Jakartanya di mana? Selatan. Selatan. Selatannya di mana? Pancoran. Pancoran. Oh, Pancoran. Baik. Bismillah. Kita coba titipkan kepada Faiz dari Jakarta. Mudah-mudahan ada utusan dari Jakarta yang ketika kembali mau menghafal Quran. Ini kelihatannya kecil Faiz, tapi mungkin dari yang kecil ini bisa memperbesar mizan Anda di akhirat nanti ya. Ini petunjuk untuk bisa membaca Quran dan motivasi menghafal. Mudah-mudahan nanti bisa Faiz praktekkan. Baiknya Faiz, sebentar. Perjanjian yang sama dengan yang tadi Luqman ya. Karena ini hadisnya di sini ada banyak hadis Faiz. Baik, Faiz mau setor berapa hadis sampai ke hari Ahad? 10. Alhamdulillah 10 hadis ya. Baik, nanti saya coba lihat. Di sini ada 21 hadis. Jadi nanti saya akan catat hadis 1 dan hadis 10 ya. Insya Allah saya sudah tahu isinya ini. Jadi nanti Faiz datang kepada saya bawa 10 hadis. Siap? Baik, insya Allah. Hari Ahad ya. Tolong lihat baik-baik wajahnya ya. 10 hadis, namanya Faiz dari Pancoran. Kalau tidak datang dosa ini anak ya.
Karena sudah berjanji di rumah Allah langsung kepada kita semua. Ayo berusaha ya. Berapa hadis? 10 hadis. Baik, sudah menikah? Belum. Teman-teman, ini ada orang yang ingin menghafal hadis. Orang ini baik, jadi dan dia masih single. Ya, tapi jangan dulu diterima sebelum menghafal Al-Quran. Ya. Baik. Bismillah. 10 hadis. Jazakumullah khair. Luqman 10 surah. Surah pertama surah Luqman ya. Baik, alhamdulillah. Buku dan mushaf tadi akan dibagikan secara gratis. Buku ada 1.400 kurang lebih. Mushafnya ada 2.000. Nanti mungkin kami berikan pendahuluan 1.000 buku dan 2.000 mushaf. Nanti jika ada yang datang kami berikan per keluarga dulu ya. Per keluarga. Jadi mungkin yang datang ini kan datang dengan suami, datang dengan anak dan sebagainya ya. Jadi nanti kita bisa lihat satu keluarga kita dapatkan satu. Dan mohon nanti Mas Asikin, hadir Mas Asikin. Baik ya. Ya, dan saya belum panggil dulu ya untuk ke depan Mas Asikin, yang penting hadir saja dulu. Ada? Ini Mas Asikin. Bismillah. Nanti yang ingin mendapati itu tinggal disampaikan pada beliau Mas Asikin atau dimasukkan nanti dalam timeline-nya akhir. Nanti didaftarkan, begitu datang nanti insya Allah tinggal diberikan supaya kita bisa membagikan dengan rapi dan baik. Siap Mas Asikin? Jadi kalau nanti teman-teman datang, coba dihafalkan wajahnya baik-baik ini ya. Yang ini nanti antum sampaikan, beliau nanti koordinir lewat tim akhir. Begitu sudah ada datanya, Anda datang, Anda langsung terima insya Allah. Dan ingat, tidak ada jual beli ya. Kalau nanti ada yang jual belikan, ini nanti yang saya tegur Mas Asikin ya. Ingat, tidak ada jual beli. Kalau mau infak aja tuh ke kotak masjid. Dari situ diberikan lagi untuk maslahat. Ada ojek soleh, ada macam-macam dan sebagainya. Kalau saya bukan tipikal ustadz yang ketika datang kotak dibawa macam-macam dibawa, tidak. Saya kalau bisa yang diberikan kita berikan. Ayo kita bersama-sama membangun kemaslahatan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Mas Asikin cukup? Ada yang mau disampaikan? Cukup, baik. Kalau cukup, kemudian kita cukupkan. Dan berita baik yang terakhir, insya Allah teman-teman sekalian, mohon juga bisa dicatat ini. Insya Allah awal tahun depan nanti kita akan punya materi yang berbeda. Kita akan mulai masuk kepada kajian kitab insya Allah. Ya, di tahun yang akan datang, di awal tahun kita masuk kajian kitab. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan akan kami bukukan dan kami tulis dalam bentuk jawaban, dan itu bisa berlanjut. Tapi kajian rutin kita karena sudah terbiasa, rasanya akan lebih baik kalau ada ilmu spesifik yang dibawa oleh kita semua. Itu berita baiknya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang
wabarakatuh.